Cinta habisi orang lama itu nyata adanya. Kita bisa hidup bersama orang baru, namun bisa saja cinta itu sudah habis di orang lama. Ucapan itu diiringi dengan tepuk tangan atas rasa kagum kepada sang pembicara yang turut meramaikan acara malam hari ini. Namun, entah kenapa kata-kata itu terasa sangat menusukku. Apakah mereka sedang menyinggungku? Tentu saja tidak. Sebagai tamu di acara ini, tak ada satupun yang mengetahui seluk-beluk bagaimana kehidupan rumah tanggaku bersama Mas Arman. "Mas, apa kita pulang saja?" Ucapku yang merasa sudah tak nyaman berada di sini. "Kenapa? Bukankah acaranya belum selesai?" Aku hanya diam dan tak membantah ucapannya. Dari perkataannya, sepertinya Mas Arman masih ingin tetap berada di sini. Fionita sebenarnya bukanlah kerabat dekat kami. Bahkan aku sama sekali tak mengenalnya. Kami menghadiri acara peresmian kafe barunya ini hanya karena menghargai ia sebagai sahabat dekat dari Mbak Resti, mantan istri suamiku. Berpisah secara baik-baik dengan mantan istrinya terdahulu ternyata bukanlah hal sepele. Sikapnya yang selalu kubanggakan di depan teman-teman bahkan di depan keluargaku karena tak pernah bicara buruk terhadap mantan istrinya, ternyata menjadi awal mula dari semua lukaku. "Kamu tidak mau mencicipi makanannya?" tanya Mas Arman yang melihatku dia mematung seolah tak ada gairah dalam hidup. "Enggak mas, aku tak berselera," jawabku setengah bad mood. "Janganlah seperti itu Zah. Kita sebagai tamu harus menghargai apa yang sudah disajikan untuk kita. Nis, coba kamu cicip dulu. Ini dessert favorit kamu," sambung Mas Arman lagi sambil membujukku. Dengan terpaksa aku membuka mulutku dan mengikuti perintahnya. "Nah gitu dong. Kita harus menghargai perasaannya Fionita sebagai sahabat dekatnya Resti." Rasanya ingin sekali aku memuntahkan kembali makanan yang sudah terlanjur masuk ke dalam mulutku itu. Kenapa ia harus sering menyebut-nyebut nama itu? Dan kenapa aku harus menghargai perasaan orang lain, sedangkan perasaanku saja tidak dihargai? Perasaanku harus bertambah remuk kala harus bertemu kembali dengan teman-teman kantor Mas Arman. Bukan tak ingin bergaul dengan mereka, namun entah kenapa mereka seringkali menyinggungku, seolah aku ini menjadi sebab peretak rumah tangganya Mas Arman dengan Mbak Resti. Apa mereka bodoh? Atau selama ini mereka pura-pura tak tahu? Mas Arman sudah menduda selama kurang lebih 1 tahun sebelum menikah denganku. Memang semenjak menikah denganku, mereka sudah tak bisa pulang kantor bersama lagi karena Mas Arman harus menjemputku. Bukankah ini hal yang wajar? Kini aku adalah istrinya sedangkan Mbak Resti hanya masa lalunya. Meski awalnya hubungan kami tidak berjalan mulus karena tertolak restu oleh kedua orang tuaku, namun aku nekat melangkah ke jenjang pernikahan dengan pria berstatus duda tersebut. Ya, kedua orang tuaku tak mau anak gadis mereka dipersunting oleh lelaki duda beranak 2. "Zah, pernikahan itu seumur hidup. Sudahkah kau memikirkan semua konsekuensinya dengan status Arman saat ini?" protes ibuku saat mendengar kabar tentang pernikahan kami. "Apa karena kedua anaknya ibu bersikap seperti ini?" "Bu, Mas Arman itu orang baik. Ia bijak dan dewasa. Bahkan ia mampu melawan egonya dan mampu berdamai dengan masa lalunya yang begitu menyakitinya. Bukankah ia pantas untuk menjadi pembimbingku? Justru karena itu ibu khawatir, Zah. Usiamu masih sangat muda dan belum bisa mengontrol emosi bahkan rasa cemburumu. Untuk tiba-tiba berubah status dari seorang istri sekaligus seorang ibu, itu tidak mudah, Zah. Ibu takut kamu tak bisa mengimbangi kehidupannya Arman." "Hahaha, maksud ibu aku akan cemburu terhadap mantan istrinya?
Atau aku akan susah menerima kedua anak itu. Bu, jangan khawatir, karena hal itu tak akan pernah terjadi. Bantahku pada saat itu. Bahkan dengan rasa kepercayaan diriku, aku menertawakan nasihat ibuku yang kini menjadi penyesalan terbesar dalam hidupku. Ah, bodohnya aku saat itu. Aku pikir semua masalah sudah berakhir saat kedua orang tuaku setuju untuk hadir dalam pernikahan kami. Namun, ternyata yang dikatakan ibuku pada saat itu semuanya benar. Aku menyesal, namun sudah terlambat. Ternyata aku memang benar-benar belum bisa menerima semuanya teruntuk kedekatan Mas Arman dengan mantan istrinya. Selama masa pacaran, aku hanya melihat dari luarnya saja. Aku bahkan terkagum-kagum dengan sikap Mas Arman yang masih baik terhadap mantan istrinya. Namun setelah benar-benar masuk dan menjadi bagian dalam hidupnya, ternyata aku benar-benar tak rela. Ya, aku benar-benar tak rela ketika suamiku harus terikat dengan wanita lain dengan alasan kebutuhan anak mereka. Pagi yang cerah namun tak secara hatiku. Setelah kejadian pesta semalam yang memercik api antara aku dan Mas Arman, hari ini aku jadi malas ke kantor karena bad mood. Kamu gak siap-siap untuk pergi ke kantor? Tanya Mas Arman yang melihatku masih terbaring di atas tempat tidur. Enggak Mas, aku mau izin hari ini gak enak badan. Ucapku beralasan. Ya sudah, kalau begitu Mas berangkat dulu. Sekarang? Bukankah ini terlalu pagi? Tanyaku heran. Oh iya, Mas lupa memberitahumu bahwa Evan akan melakukan imunisasi pada hari ini. Jadi aku akan berangkat lebih awal. Apa? Itu artinya ia akan pergi bersama Mbak Resti untuk membawa Evan buah hati mereka ke dokter. Aduh, kok aku bisa lupa sih? Padahal aku sudah mencatat semua kepentingan anak-anak untuk menghindari kejadian seperti ini terjadi. Aku langsung bangkit dari pembaringanku untuk mengejar Mas Arman. Jika urusannya seperti ini, aku harus ikut dengannya. Aku setengah berlari sambil membuka kenop pintu kamarku secepat mungkin. Namun langkah kakiku langsung terhenti melihat siapa yang datang bertamu ke rumah kami. Mataku membulat sempurna kala melihat kedua orang tuaku yang tengah duduk di ruang tamu. Suasana yang sangat menegangkan untukku ditambah suara kisru anak-anak yang tengah berlarian bermain di rumah yang membuat kepalaku makin pusing. Di meja makan, aku bisa melihat dengan jelas Mbak Resti bak nyonya rumah yang tengah sibuk mempersiapkan bekal untuk kedua putranya Evan dan Erik. Apa yang akan kujelaskan pada kedua orang tuaku tentang pemandangan ini? Aku bahkan selalu berbohong tentang kebahagiaan rumah tanggaku karena tak ingin mereka khawatir. Namun kini mereka menyaksikannya sendiri. Apa aku harus berbohong lagi tentang kecemburuanku tentang Mbak Resti?